Ini kan kayaknya seolah-olah Anies itu dilepas gitu. Anies bukan kader Nasdem. Anies bukan kader Nasdem, bukan kader PKB, bukan juga kader PKS. Kok dilepas? Ya enggak dong. Jadi tidak ada tanggung jawab bagi Nasdem terkait masalah masa depan karir politik Anies gitu. Lah, kan Nasdem sudah bilang kalau Anies mau nyalon lagi sebagai gubernur DKI, kami siap mendukung. Kan gitu. Sahroni jadi wakilnya. Masuk barang itu kan? Benar nggak sih? Masuk barang itu gitu. Apa salahnya? Ada satu program yang sering banyak masalah, namanya MBG. Kalau dibiarkan, ini akan jalan terus. Bagi yang memegang dolar, mungkin jadi lebih banyak kiriman ke Indonesia. Betul nggak tuh? Lawang di sini terima gaji dolar ya kan? Jadi purchasing powernya meningkat tuh. Tapi bagi yang di Indonesia, ini tantangannya tersendiri. Walaupun kalau dibandingkan dengan 97, 98, bisa dibilang selama 1 tahun terakhir ini, dana pihak ketiga yang dikonversi ke dolar di dalam negeri banyak sekali. Jadi banyak sekali di Indonesia yang sudah memindah rupiah ke dolar. Jadi walaupun kita, dan dunia usaha, lain dengan 97, 98. 97, 98 itu tidak banyak yang menggunakan instrumen hedging. Hari ini hampir semua sudah melakukan pengamanan. Jadi bukan semua, tapi banyak sudah melakukan. Jadi sebenarnya di dalam konteks ini pelaku-pelaku ekonomi banyak sudah mengantisipasi. Tapi tetap saja tidak ada yang mengantisipasi ada persoalan Hormuz, bukan? Memang Amerika ini agak berubah sekarang ini. Presiden Amerika yang baru ini berubah nggak sini? Sangat ya, sangat berubah. Tantangannya menjadi lebih besar. Tapi di sisi lain, ini periode seluruh dunia punya tantangan yang serupa. Demokrasi memberikan kesempatan kepada elektorat untuk menentukan arah, dan muncul pandangan-pandangan ekstrim yang dulunya tidak punya tempat, sekarang memiliki ruang. Rasialisme itu dulu sudah dianggap nilai yang akak. Kalau ada pandangan bahwa kulit berwarna lebih rendah daripada kulit putih, maka itu sudah dipandang sebagai pandangan yang outdated. Betul nggak? Tidak akan ada media, akademia yang akan memberikan ruang bagi pandangan yang seperti itu. Dianggap pandangan primitif. Ternyata hari ini pandangan itu punya tempat, dan pandangan itu ternyata ada pendukungnya, dan itu bisa menjadi sebuah pandangan yang menguat. Jadi kami melihat hari-hari ini, bukan hari-hari ini saja, tapi tahun-tahun ini adalah periode persimpangan jalan bagi perjalanan bukan hanya 1-2 negara, tapi seluruh dunia di dalam melihat nilai-nilai dasar kemanusiaan modern. Sesuatu yang selama 70 tahun terakhir ini kita tidak merasakan itu sebagai persoalan. Di akhir Perang Dunia Kedua, pada waktu itu ide tentang rasialisme dan lain-lain tergusur. Tapi sekarang itu muncul lagi. Jadi bukan hanya kita di Indonesia yang sedang mengalami tantangan demokrasi, saya rasa di Amerika juga sekarang sedang mengalami tantangan terhadap nilai demokrasi. Nah, ini ujian. Insya Allah mereka-mereka yang menjaga kewarasan akan menang dalam perjuangan ini. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin juga banyak mendengar teman-teman yang berjuang jauh dari tanah air. Berada jauh dari Indonesia sesungguhnya sebuah kesempatan yang unik. Saya pernah menjadi seperti teman-teman juga, Bapak Ibu semua di sini. Setelah saya selesai kuliah di Illinois, saya sempat bekerja, baru kemudian pulang. Dan kita merasakan berada jauh dari Indonesia tidak pernah diartikan sebagai menurun kecintaannya. Bahkan saya sering sampaikan pada anak-anak yang sedang belajar, kalau mau tahu Indonesia lengkap, maka jangan hanya berada di dalam, tapi lihat dari luar. Bangunan Masjid Al-Hikmah ini tidak bisa kita ketahui kecuali kita pergi keluar. Begitu keluar di masjid ini, baru kita tahu bentuk bangunan ini. Kalau tidak bisa keluar, dengarkan orang yang mengabarkan dari luar tentang bentuk masjid ini, sehingga kita tahu bentuknya. Indonesia juga begitu. Ketika kita dari luar, kita punya potret yang lengkap dalam dan luar. Perspektif itu diperlukan sekali. Nah, bagi yang berada di luar Indonesia, membawa nama Indonesia 24 jam. Ketika Ustadz Samsi Ali mengumandangkan azan sesudah peristiwa 25 tahun yang lalu, saya masih di dekat, saya bangga sekali, kita semua bangga sekali. Ketika ditanya siapa, disebutnya seorang imam dari Indonesia, bukan disebut seorang imam dari New York. Betul nggak? Betul, imam dari Indonesia. Kita semua menjadi membawa nama Indonesia 24 jam. Nah,
Mudah-mudahan kita termasuk bisa menjaga nama baik Indonesia dimanapun kita berada. Yang harus kita hindari itu mentalitas orang yang meninggalkan tanah air dengan menjelekkan tanah airnya. Saya pernah bekerja sebagai penugasan di kampus ketika di Maryland, melakukan survei by phone tentang pandangan sebuah tentang negara-negara. Itu salah satu SOP bagi kami yang menelpon. Ketika menelpon, tanya nomor satu, apakah dia berasal atau punya keluarga dari negara itu? Apakah dia imigran dari negara itu? Kalau iya, pertanyaan tidak usah diteruskan, cari responden lain. Kenapa? Karena misalnya nih, menelpon seseorang mau bertanya tentang Vietnam, ternyata dia adalah imigran atau keturunan imigran Vietnam, maka kecenderungannya dia mengatakan yang buruk tentang negeri asalnya untuk menjustifikasi kenapa tidak berada di negeri itu lagi. Kita pergi dari Indonesia, berada di tempat ini karena kita melihat kesempatan di sini, dan jelaskan itu sebagai kesempatan, tanpa perlu menambah dengan Indonesia itu buruk, karena itu saya tinggalkan Indonesia. Cukup sampai kepada di sini ada kesempatan saya berkarya, di sini ada kesempatan bawa nama Indonesia. Tidak perlu ditambah dengan alam bawah sadar kita, yang pada ilmuwan sosiologi itu mengatakan itu kecenderungannya. Insya Allah kita yang di sini termasuk tidak. Kenapa? Orang Indonesia ini kalau sudah di luar Indonesia pun guyup, dekat. WA grupnya aja masih tentang Indonesia. Betul nggak nih? Facebooknya Indonesia, Instagramnya Indonesia. Iya, bahasanya Jawa. Yang di Jawa tuh mas. Jadi bahasa masih kita. Jadi saya rasa itu harus kita jaga, kita pertahankan. Bagaimana dengan Indonesia ke depan? Bapak Ibu sekalian, yang perjuangan kita di Indonesia itu perjuangan untuk menjaga. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana kalau kita melihat ya situasi saat ini tentu ya, menarik perhatian kita. Kalau kita melihat teman-teman bagaimana saat ini ya suhu politik ini sebenarnya sudah agak memanas ya untuk 2029. Kita lihat saja ya, sudah ada partai-partai yang mendeklarasikan Prabowo 2 periode tanpa Gibran. Namun PSI ngotot Prabowo Gibran itu 2 periode, teman-teman. Ini adalah sebuah fakta yang sangat kita lihat ya, sangat berbeda, teman-teman. Partai-partai koalisi Prabowo misalnya Golkar ya, misalnya PKB ya, itu sudah mengatakan bahwa Prabowo 2 periode, itu Gibran tidak disebut, teman-teman. Namun Jokowi dan para pendukungnya itu malah menyebut Prabowo Gibran 2 periode. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah manuver-manuver yang dilakukan oleh Prabowo, ya kan. Bisa jadi 2029 Prabowo tanpa Gibran. Makanya kalau kita melihat bagaimana Jokowi kemudian gencar sekali keliling Indonesia, ya kan, keliling Indonesia, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Untuk apa beliau pergi keliling Indonesia, ya kan, kalau hanya alasannya bertemu dengan kader-kader PSI, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bagaimana analisis dari pengamat ya, ini bisa jadi Jokowi keliling Indonesia ini bisa untuk berkampanye untuk Gibran, seandainya nanti Prabowo tidak memilih Gibran sebagai cawapres, ya kan. Ini menarik, teman. Demikian juga bagaimana Anies Baswedan, ya kan, tokoh yang sangat luar biasa ini juga melakukan manuver-manuver yang luar biasa ya, menjelang 2029. Manuver yang dilakukan oleh Anies adalah bagaimana dia di awal ya membentuk partai politik baru, yaitu Gerakan Rakyat, yang menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar saja, karena memang ini adalah sesuatu hal yang sangat dinanti-nanti oleh para pendukungnya. Dan ini sah-sah saja, teman-teman. Manuver-manuver yang dilakukan oleh Anies adalah bagaimana beliau kemudian membangun gerakan-gerakan sosial yang notabene itu membantu masyarakat secara langsung. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.